Bapak Uskup Agung Metropolitan Merauke dan juga Administrator Apostolik Keuskupan Amboina yang mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi dan Bapak Bupati Maluku Tenggara Bapak Dr. Andes Haji M. Taher Hanubun telah tiba di tempat acara. Kita beri aplaus kepada Bapak Uskup dan juga Bapak Bupati Maluku Tenggara. Rekan Jun, ini kehadiran yang begitu dirindukan. Benar sekali. Oleh semua umat di malam hari ini ya. Benar sekali. Sekaligus kami sapa dengan penuh kasih, dengan penuh hormat. Yang mulia Bapak Uskup Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc. Selamat malam Bapak Uskup. Juga sapaan yang sama ditujukan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji M. Taher Hanubun. Selamat malam Bapak. Juga bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir malam hari ini. Juga para pastores. Kedua wilayah, K kecil dan K besar. K besar. Imam Biarawan Biarawati yang hadir. Para pimpinan OPD yang juga hadir malam hari ini. Para tamu undangan dan yang lebih spesial berbahagia. Krismawan dan Krismawati, 400 Krismawan Krismawati dan juga orang tua dan wali. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua. Dan umat separoki Santo Yosep Ohijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah pencipta semesta yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita boleh hadir bersama-sama untuk melengkapi kebahagiaan kita, untuk menerima kunjungan kanonik dari Yang Mulia Uskup Agung Metropolitan Merauke dan juga Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, dan juga dalam rangka peletakan batu pertama, pemberkatan dan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pastoran Santo Yosep Ohijang. Juga tadi sudah memimpin misa Ekaristi Kudus pemberian sakramen Krisma kepada 400 Krismawan Krismawati. Dan melengkapi kebahagiaan itu, kita ada dalam acara seremonial sekaligus ucapan dan ungkapan syukur di malam hari ini. Dan mengawalinya kita akan ikuti laporan Ketua Panitia kepada Bapak Poli Layan SPT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, Uskup Agung Keuskupan Metropolitan Merauke, sekaligus Administrator Apostolik Keuskupan Amboina yang kami cintai. Yang kami hormati Bapak Bupati Maluku Tenggara, Haji M. Taher Hanubun. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang berkesempatan hadir di malam hari ini. Yang kami hormati para pimpinan TNI dan Polri. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, beserta para staf ahli, para asisten sekda, serta para pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, tokoh-tokoh agama, wakil uskup wilayah perwakilan KI kecil dan KI besar, yang kami hormati,
para pastores wilayah Kei kecil dan Kei besar, para suster, frater, para kepala ohoi, tamu undangan, umat paroki Ojang, dan lebih khususnya Krismawan, Krismawati yang berbahagia. Segala puja dan puji patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat dan perkenannya, maka sejak sore hingga saat ini, kita dapat berkumpul di tempat dalam acara seremoni dan syukuran atas perayaan penerimaan sakramen Krisma dan peletakan batu pertama pembangunan Pastor Santo Yosef Oijang. Pertama-tama, izinkan saya selaku Ketua Panitia dan atas nama seluruh umat paroki Oijang serta seizin Pastor Paroki Oijang untuk menyampaikan profisiat selamat kepada Yang Mulia Monsinyor Petrus Canisius Managi MSc yang baru beberapa hari terakhir diangkat menjadi Uskup Agung Keuskupan Metropolitan Merauke dan Administrator Apostolik Keuskupan Amboina oleh Takhta Suci Vatikan. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan hari ini atas prakarsa dari Pastor Paroki Ojang yang kemudian mengangkat beberapa umat sebagai panitia untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan di hari ini. Panitia melakukan persiapan beberapa minggu terakhir, kemudian menjaring dan mendaftarkan para calon Krismawan dan Krismawati di Paroki Ojang, kemudian dibina oleh para pembina. Jumlah peserta yang menerima sakramen Krisma pada hari ini sebanyak 400 orang yang berasal dari 19 rukun di wilayah Paroki Ojang dan beberapa lagi berasal dari luar paroki. Selain perayaan penerimaan Krisma, juga dilaksanakan acara peletakan batu pertama Pastoran Ojang yang baru. Seluruh biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari kas kedua stasi di paroki ini dan umat rukun dan beberapa donatur. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Yang Mulia Monsinyor PC Mandagi MSc telah berkenan dan baru saja memberikan sakramen Krisma bagi anak-anak kita yang berjumlah 400 anak di Paroki Ojang. Kehadiran Yang Mulia untuk memberikan sakramen Krisma merupakan kerinduan kami yang cukup lama di Paroki Ojang. Karena sesuai dengan catatan kami, setidaknya kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2014 yang lalu, baru anak-anak kami menerima sakramen Krisma di penghujung dan awal Yang Mulia menjabat jabatan baru sebagai Uskup Agung Merauke. Hadirin umat sekalian yang saya hormati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama pula kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara Haji M. Tahir Hanubun yang sudah berkenan meletakkan batu pertama pembangunan pastoran Paroki Ojang. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Bupati di Paroki Ojang ini merupakan bagian dari masyarakat Bapak di kabupaten yang kita cintai bersama. Harapan dan permintaan umat Paroki Ojang kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara, dikala setiap pagi melakukan perjalanan dari kediaman menuju ke kantor Bupati di Jalan Jebut, janganlah lupa singgah sejenak di pastoran untuk memberikan semangat bagi kami, umat paroki, terutama para tukang yang masih terus membangun gereja dan pastoran, sekaligus untuk mempercantik wajah sebagai sisi Kabupaten Maluku Tenggara, di mana Gereja Santo Yosef Oijang yang boleh kami berbangga diri karena salah satu bangunan rumah Tuhan yang termegah di seantero yang tidak kami temukan di seantero kabupaten yang kita cintai ini. Terima kasih juga dan penghargaan yang sama juga disampaikan kepada para pendukung mulai jajaran TNI Polri, umat dari kedua stasi ini, lebih khusus Ketua Dewan Stasi Ohoijang, Bapak Andreas Narwadan,
dan Ketua Dewan Stasi Perumnas, para donatur, serta pendukung lain yang tidak kami sebut satu persatu. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar, kendati di sisi lain kami harus akui masih banyak kekurangan. Akhir kata, kami mohon kesediaan dari Yang Mulia Bapak Uskup dan Bapak Bupati yang pada saatnya nanti berkenan memberikan sambutan. Akhir kata, semua yang kita lakukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa membalas semua jerih payah Bapak Ibu yang terlibat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Bapak Uskup, Bapak Bupati, dan juga tamu undangan sekalian, sebagai wujud toleransi beragama yang memang selalu menjadi andalan dalam masyarakat KEI, dalam setiap acara ada dari saudara-saudara Muslim yang mengisi acara. Demikian juga kalau dari Muslim ada dari Protestan atau Katolik yang tetap menjadi pengisi acara utama. Dan malam hari ini kita juga akan menikmati persembahan. Sebelum itu ini terjadi karena tadi ya kita sudah simak bersama-sama sejarah berdirinya Gereja Katolik Santo Yosef Ohojang ini atas ikatan yang emosional antara Ohojang dan Wadek. Benar dan sekali. Ternyata yang akan tampil ini adik-adik kita dari Samra Remaja Muslim Wadek. Iya, benar sekali, Samra Remaja Muslim Rimas Wadek yang malam hari ini mereka juga akan memberikan sebuah persembahan yaitu tarian Samra. Kita sambut dengan aplaus tarian Samra dari Remaja Masjid Wadek. Jamal
Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Iya. persembahan tari Zamrah oleh remaja Muslim Watek. Watek. Wah, mereka sudah tampil walaupun bertiga saja. Iya. Di malam hari ini, dan kita masih dalam acara seremonial ungkapan syukur setelah tadi telah dilaksanakan pemberkatan dan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja Santo Yosef Paroki Ohijang. Dan juga kemudian dilanjutkan lagi ya dengan perayaan Ekaristi Kudus. Ini pemberian krisma bagi 400 krismawan krismawati yang telah dilaksanakan tadi. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Bupati Maluku Tenggara, Bapak Dr. Andes M. Tahir Hanubun, dengan hormat disilahkan. Filbehe, Filbeheu. Artinya Bapak Uskup, apa kabar? Bagaimana kabar? Dijawab fulaidan futurani ran senang teh Filbeheu. Yang saya muliakan Monsinyur Mendagri Bapak Uskup yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang sekarang ditambah lagi jadi Uskup Agung Keuskupan Metropolitan Maroke sekaligus Administrator Apostolik yang Keuskupan Amboina. Terima kasih Bapak Uskup. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bilang Antua Supinda di Maroke jadi tidak dikatong lain. Jadi Bapak Uskup sebentar harus jelaskan bahwa Bapak Uskup tetap untuk Maluku Tenggara dan Maluku khususnya. Bersukta. Banyak orang yang sudah bicara sampai di kuping saya bahwa Bapak Uskup Supinda Maroke jadi tidak di Maluku lagi. Itu nanti sebentar Bapak Uskup yang jawab sendiri sudah. Bapak Uskup tetap ada di Maluku dan khususnya Maluku Tenggara. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tenggara yang berkesempatan hadir, Pak Dandim yang mewakili dan Lanal dan Lanut, Kapolres, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah yang hadir malam ini juga, yang saya hormati Saudara Bapak Wakil Uskup Ki besar maupun ki kecil, yang saya hormati para imam, biarawan dan biarati, yang saya hormati Pastor Paroki Ohijang, Ketua dan pengurus Dewan Pastoral Paroki, stasi lingkungan dan rukun serta seluruh pimpinan dan anggota kelompok kategori Katedral Gereja Katolik wilayah kekecil yang berkesempatan hadir. Anak-anakku penerima sakramen Krisma serta umat Paroki Ohijang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ini jawab apa ikut dendanmu? Kayak kurang semangat kah? Shalom. Ut dan Fudrani rahan senang nih. Terima kasih juga yang luar biasa kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Uskup karena telah memilih Kepulauan Kei, tanah para martir, sebagai wilayah pertama yang mendapat kunjungan kanonik dan kapasitas sebagai Uskup Agung Maroke dan Administrator Apostolik Keuskupan Amboina. Terima kasih Bapak Uskup. Jadi beliau sebelum sampai di Maroke ada daerah yang mendapat perhatian yang luar biasa dari Bapak Uskup, yaitu Maluku Tenggara, Nuhu Med Eva yang tercinta. Sekali lagi Bapak Uskup, kami sampaikan terima kasih. Kami masyarakat Maluku Tenggara dari berbagai komunitas umat beragama dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara merasa terhormat dan bangga dan terharu atas kunjungan yang mulia di tanah bumi Labrul Ngabal ini. Yang mulia serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, momentum bahagia ini sudah tentu akan dicatat sebagai momen yang tidak akan dilupakan, khususnya bagi anak-anak terkasih yang menerima sakramen Krisma karena dari tangan yang mulia Bapak Uskup dan dalam kapasitas sebagai Uskup Agung Maroke.
Kemarin dalam kesempatan yang sama di Oheren, diselenggarakan di stasiun Oheren, saya telah menyampaikan bahwa dalam sejarah gereja Katolik di Maluku dan Tanah Papua, Langgur di Kepulauan Kei adalah Vakariat Apostolik kedua di Indonesia setelah Vakariat Apostolik Batavia. Artinya ikut dan ketong kecil, tapi ketong adalah wilayah kedua. Dari seluruh Indonesia, yang pertama adalah di Batavia dan yang kedua adalah di Langgur. Bapak Uskup yang saya hormatin, yang saya banggakan, Tanah Papua, khususnya Papua bagian selatan, yang terpusat di Merauke, adalah wilayah misi Katolik yang turut mendapat sentuhan dari para imam, biarawan, biarati, bahkan Bapak Ibu guru. Beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun, ratusan tahun yang lalu, orang Kei sudah datang ke sana untuk menyebarkan agama Katolik dan mereka mengajarkan pendidikan di sana. Itu artinya sesuatu yang sudah luar biasa, yang sudah berjalan begitu lama, dan hari ini Bapak Uskup kita dipercayakan lagi sebagai uskup di Merauke. Saat ini di pundak yang mulia Bapak Uskup Mandagi, sejarah ini kembali terulang bahwa dari misi keuskupan Amboina, dan Bapak Uskup kembali diberi kepercayaan oleh Tahta Suci Vatikan untuk mengembalakan umatnya di Papua Selatan. Buah ini tidak lepas dari ketulusan yang mulia Bapak Uskup untuk pelayanan pengembalaan bagi umat Katolik di Maluku dan Maluku Utara. Terlebih dalam mengusahakan rekonsiliasi umat beragama serta kegigihan dan menciptakan perdamaian sejati dari tanah Maluku yang kita cintai. Bapak Uskup yang mulia, bahwa tadi sore kita sudah meletakkan batu pertama pastoral. Mudah-mudahan Tuhan sayang Bapak Uskup dengan doa Bapak Uskup dan seluruh umat beragama dan khususnya umat Katolik di daerah ini. Ke depan mudah-mudahan saja bahwa pastoral yang diucapkan dalam pantun tadi oleh ketua panitia tadi mudah-mudahan terjawab juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Uskup yang kami hormati, Gereja Ohijang dalam sejarah yang sudah tadi dituangkan dalam cerita. Saya biasanya bagi kita umat beragama, biasanya memberi dengan tangan kanan, tangan kiri juga tidak boleh tahu. Tetapi awal proses pembangunan gereja ini, sebelum saya menjadi bupati dan sebelum kerusuhan, saya sudah terlibat secara langsung dalam gereja ini. Mudah-mudahan panitia yang sekarang akan ingat bahwa ratusan saksmen bahkan ribuan yang saya kirim ke sini. Tanpa diminta pada waktu itu saya kirim ke sini. Termasuk juga gereja-gereja yang ada di Debut, gereja yang ada di Wain dan tempat-tempat lainnya. Karena berbuat kebaikan memberi untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa kepada kita. Yang kedua, melalui kesempatan ini, peletakan batu pertama sudah dilakukan. Tetapi sesudah itu jangan kita lupa, di sini juga ada pimpinan dan anggota DPRD, ada saudara sekretaris daerah beserta seluruh staf OPD, seluruh OPD ada di sini. Mudah-mudahan Tuhan sayang dengan doa Bapak Uskup, kami membantu menjawabnya untuk segera selesai. Tufli mabim ikut dan mehema. Tek nang musune. Bapak Uskup kita bilang dong tepuk tangan ini kayak setengah-setengah hati, nanti bantuan juga setengah-setengah nanti. Coba agak keras sedikit Kak. Ada kepala bank itu. Jadi Bapak Uskup yang mulia, yang saya hormati, bahwa ada gereja Kolser yang ketemu target
akhir 2021 itu sudah bisa dipakai. Karena memang sementara ini pakai sementara ini ibadah di tempat lain. Mudah-mudahan tahun 2022 Bapak Uskup selalu diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan kesehatan supaya tetap hadir di tengah-tengah kita untuk peresmiannya nanti. Yang berikutnya Gereja Sithan, pastoran yang belum selesai, mudah-mudahan Tuhan saya yang sudah dianggarkan dan selesai, mudah-mudahan sesuai dengan janji panitia tahun 2021 bisa peresmian. Begitu juga Gereja Dinamar yang kemarin kurang lebih tinggal 400 juta saja. Nanti Pak Sekda jangan lupa dianggarkan untuk diselesaikan pada tahun 2021. Dan Bapak Uskup yang besar ini di depan kita yang dibilang paling indah di wilayah ini, pintu kota Maluku Tenggara itu ada 2 gereja, sebenarnya 3. Ada di Van, tapi belum selesai dan belum disentuh oleh pemerintah daerah. Di Van itu belum disentuh, jadi penelitiannya di sana mukanya agak asem-asem. Yang gereja Langgur tahun kemarin memang kita siapkan 2,5 miliar, tapi kayaknya belum ada tanda-tanda, saya takut. Tetapi gereja yang di hadapan kita ini Tuhan sayang, Bapak Uskup akan datang kembali ke sini untuk meresmikan pada waktu yang akan datang. Dengan catatan bahwa pastoran itu harus selesai. Kalau pastoran tidak selesai, Bapak Uskup pasti tidak mau. Jadi itu saja yang saya harapkan. Dan terakhir Bapak Uskup yang mulia, yang saya hormati dan yang saya banggakan, doakanlah kami terus dan supaya pemerintah daerah ini selalu diberikan kekuatan dan semangat. Dan perlu saya laporkan sesuai dengan pesan Bapak Uskup dalam pemerintahan saya ketika saya menghadap Bapak Uskup pada waktu itu. Bapak Uskup pernah bilang kepada saya, supaya masyarakat ini juga jelas, jangan sampai dong menaruh curiga ke saya. Bapak Uskup bilang bahwa perhatikan K besar, perhatikan K besar. Dan saya sudah melakukan yang menurut saya terbaik untuk K besar. Sudah saya lakukan. Jalan sudah sedikit-sedikit. Listrik sudah 24 jam. Seluler, telepon, mungkin besok Bapak ke Waur, Bapak Uskup ke Waur, sudah bisa komunikasi langsung melalui video call ke Maroke. Jadi mungkin dari Maroke, Bapak Uskup bisa video call dari sana. Itu hal yang sudah luar biasa. Air bersih sudah sebagian besar sudah tinggal, 2021 ini tinggal sedikit lagi. Dan yang terakhir Bapak Uskup, dalam pembangunan sarana dan prasarana ibadah di Maluku Tenggara dan khususnya Kepulauan K, kami selalu mengingatkan waktu-waktu yang lalu. Artinya budaya kami disebut dengan budaya marin. Maka ketika saya pertama kali memimpin daerah ini, saya mengajak semua umat yang ada di kepegawaian, baik itu Muslim, Katolik, dan Protestan, Hindu, kita kerja bakti. Pertama adalah gereja di Kolser, yang kedua adalah masjid di Mastur, yang ketiga adalah gereja Protestan di OSM dan Ohdir Tahun. Jadi kami melihatkan kepada masyarakat bahwa sarana dan prasarana ibadah bukan tanggung jawab umat itu sendiri, artinya umat Katolik sendiri atau umat Protestan sendiri atau umat Islam sendiri, tapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan mudah-mudahan Tuhan sayang, kami pasti membantu untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Kita berikan aplaus kepada kelompok pedari Sanggar SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Iya rekan Jun, SMA Negeri 2 Maluku Tenggara ini merupakan SMA negeri terkemuka yang berada di jantung Kota Langkur. Betul. Kita kasih aplaus buat mereka sekali lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Uskup Agung Metropolitan Merauke sekaligus Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi. Dengan hormat disilakan. Selamat malam kepada kita semua. Selamat malam. Yang mulia, yang terhormat Bapak Bupati, ya, yang kami kasihi. Saya sebut saja para pejabat ya, supaya saya tidak uraikan satu persatu. Nanti makan waktu 5 menit. Para pejabat sipil, militer, kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat, saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi. Mungkin baiklah saya memberi keterangan tentang pengangkatan saya. Sudah setahun saya menjadi administrator apostolik Keuskupan Agung Merauke. Dalam arti saya diangkat oleh Paus Fransiskus untuk menjadi pejabat sementara di Keuskupan Agung Merauke, sekaligus masih memimpin Keuskupan Amboina setahun lamanya. Tapi dalam setahun itu saya berusaha dengan komitmen saya untuk membangun Merauke, karena menurut pendapat saya kasihan mereka butuh kepemimpinan yang kuat, sehingga apa yang seringkali terjadi di Papua bisa dihentikan, yakni pertikaian dan pertentangan. Saya mencintai orang Papua seperti saya mencintai orang Maluku. Ya. Saya menyangka bahwa saya cuma menjabat 1 tahun saja. Dan saya pikir memang sepantasnya dan selayaknya cuma 1 tahun. Karena melihat kondisi saya yang sudah umur 71 tahun, dan juga melihat ya kesehatan saya yang ada kaki yang tidak beres, dan saya sudah mendapatkan operasi bypass, 5 bypass. Dan memang tidak lama lagi saya akan pensiun, umur 75 tahun, jadi tinggal 4 tahun. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya selesaikan tugas saya di Maluku. Saya coba selesaikan apa yang saya bisa buat bersama dengan masyarakat dan umat Katolik, saya selesaikan. Dan akhirnya saya pensiun, dan mungkin saya pulang Manado dan menikmati pensiun di Manado, kecuali orang Maluku tahan di sini, ya sudahlah. Ya, apalagi di Maluku Tenggara ini, yang saya cintai. Saya juga sudah katakan kepada Duta Besar Vatikan secara tidak langsung supaya baiklah ada uskup baru di Keuskupan Agung Merauke. Jangan saya. Tapi ya begitulah, kehendak Tuhan lain. Kita manusia, ya kita menentukan, tapi Tuhanlah yang lebih menentukan. Tuhan yang lebih menentukan. Tanggal 27 Oktober jam 8 pagi, ketika saya berada di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, sudah mengadakan kunjungan kanonik ke wilayah itu, memberkati gereja, memberikan sakramen Krisma di Mindip Tanah, dan juga berdialog dengan masyarakat di sana. Tanggal 27 Oktober jam 8 pagi, saya melihat HP saya ada telepon dari Duta Besar Vatikan. Saya lihat namanya Piero Popo.
Aduh, saya takut. Apalagi. Ya. Akhirnya duta besar katakan, "Excellency, you have been appointed sebagai Uskup Agung Uskupan Metropolitan Merauke." Jadi sudahlah, saya hanya menjawab, ya sudah diangkat, mau apa? Mau melawan? Kalau melawan berarti saya berdosa. Pelayanan, terus saya siap diutus di mana saja. Ketika saya diangkat menjadi Uskup Amboina, saya ingat saya masih di Jakarta sebagai pimpinan dari MSC, pastor-pastor MSC se-Indonesia. Juga yang sama terjadi. Saya datang kepada Duta Besar Vatikan dan mengatakan, "You have appointed as a Bishop of Ambon." Ya siap saja. Dikatakan, "Coba ucap terima kasih kepada Paus di Roma bahwa engkau sudah diangkat." Saya bilang, ucap terima kasih sebenarnya tidak, saya dipaksakan. Nah, tapi ya sudahlah. Dalam gereja Katolik ada satu hal yang sangat penting bagi para imam, yakni ketaatan. Jangan macam-macam, taat. Ya, jadi pastor-pastor yang ada di sini, siapa kepala batu keluar dari Keuskupan Amboina, ya. Jangan kepala batu. Kalau sudah ditentukan pindah-pindah. Tugas ini jalankan. Karena tugas itu adalah komitmen, ya. Juga saya pikir ya, mungkin para ASN di sini coba juga jangan kepala batu, ya. Karena banyak juga ASN yang kepala batu, ya. Cuma cari duit saja, tidak kerja baik-baik, ya. Tapi marah-marah, tidak naik pangkat, aduh celaka sekali. Semoga mereka masuk neraka semua saja, ya. Karena itu jenis-jenis yang tidak baik. Lain kali Pak Jokowi juga, lain kali dia marah-marah, dia punya pembantu, ya semua katakan bagus. Dia selidiki, tidak bagus. Air sudah jalan, padahal air tidak jalan. Kurang ajar juga, atau sudah. Aduh, celaka juga. Bagaimana negara kita bisa maju kalau jenis-jenis ASN jenis begini? Demikian juga Maluku Tenggara, bagaimana kita bisa maju kalau pembantu-pembantu dari Bapak Upati ya suka tipu-tipu, suka tidak jujur dan sebagainya. Karena itu saya harapkan pada kesempatan ini, pas saya juga diangkat sebagai Uskup Agung Merauke dalam jabatan, saya juga pejabat. Kita sama-sama marilah kita menjadi pejabat-pejabat yang baik, bukan pejabat-pejabat yang rusak, bikin rusak negara, bikin rusak kabupaten, bikin desa dan kecamatan dan seterusnya. Jangan. Ya, jadi semoga tidak ada yang tersinggung di sini. Kalau tersinggung bertobatlah. Ya. Kalau tersinggung bertobatlah. Jadi saya diangkat sebagai Uskup Agung Merauke. Tapi juga sekaligus diangkat sebagai Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Amboina. Jadi diputar sekarang. Dulu saya Administrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke, sekarang saya Administrator Apostolik Keuskupan Amboina. Artinya saya masih menjabat sebagai uskup sementara, kurang lebih 1 atau 2 tahun. 1 atau 2 tahun. Paling tinggi 2 tahun. Jadi masih dalam 2 tahun ini saya masih datang di sini. Karena itu saya minta wakil uskup, coba mana gereja-gereja yang sudah bisa berkati oleh uskup Mandagi tahun depan, usahakan. Apalagi atas dukungan pemerintah. Saya lihat luar biasa itu pemerintah di sini. Tepuk tangan untuk pemerintah daerah. Tanpa mengurangi pejabat pemerintah daerah sebelumnya, saya hargai pemerintah daerah sekarang. Luar biasa. Saya melihat ada kemajuan, khususnya Kei besar. Karena saya prihatin. Ya dulu selalu Kei kecil, Kei besar kurang diperhatikan. Padahal banyak juga bupati-bupati asal dari Kei besar, tapi lebih suka tinggal di Langgur, di mana dan sebagainya, atau di mana, biarkan Kei besar mereka mati pelan-pelan di sana. Seolah-olah Kei besar belum merdeka, jalan-jalan rusak dan sebagainya.
mati listrik. Saya kalau ke Telarat sudah lihat, alah sudah jam 6 lagi, sudah jam 12 ini mau mati lagi, cepat-cepat HP dan sebagainya. Memang sengsara, sehingga Kiai besar ada di Maluku Tenggara tapi Maluku sengsara juga dan sebagainya. Jadi luar biasa sekarang perkembangan. Saya sendiri sudah saksikan, saya naik mobil dari Watwar dan sebagainya sampai ke Telarat, luar biasa, jalan bagus, mulus. Cuma bahaya juga kalau sopir itu tidak hati-hati, dia terlempar di laut, selamat masuk di laut dan sebagainya, karena terlalu bagus dan sebagainya. Dan saya lihat juga sudah akan buat jalan di bagian selatan juga ada, saya harap akhirnya akan ada jalan-jalan bagus di sana. Dan saya senang juga bahwa saya dengar sudah menjadi jalan nasional, itu luar biasa, pasti akan dapat bantuan setiap tahun dari pemerintah pusat. Juga telekomunikasi, kalau mau telepon dari Waur itu harus datang ke tempat khusus, ada tempat khusus, tempat sinyal, ya, duduk di sana makan pisang goreng, dan sehingga terjadi seperti pasar di situ hanya untuk cari sinyal. Ya, atau cari sinyal dengan cara telepon ditarik ke atas, ya, jadi kemudian WA tarik ting, nah, sudah dapat, dia turun lagi, ting, sudah turun. Aduh kasihan, itu memang sengsara. Tapi sekarang luar biasa sudah ada. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, ya, tapi tentu saja ya pemerintah seringkali sudah banyak buat, tapi rakyat seringkali kurang ajar juga, ya. Tidak tahu terima kasih. Ini seringkali juga dipermainkan oleh partai politik. Maaf kalau saya singgung partai politik. Dan kali karena mereka suka berkuasa, padahal pemerintah sudah bikin bagus, mereka bikin kacau supaya partai-partai itu bina benang. Itu kurang ajar juga. Partai-partai itu silahkan siap-siap jadi jenazah untuk bawa ke siap-siap. Karena banyak partai politik yang dulu ada sudah jenazah sekarang, ya dulu ada partai Katolik sudah jenazah, ada partai juga jenazah. Lama-lama partai-partai politik lain yang ya barangkali tidak berguna selamat jadi jenazah dan mungkin, tapi ya sudahlah. Demokrasi kita juga harus dilaksanakan lewat partai politik. Jadi kita juga berjuang supaya partai-partai politik kita itu bagus-bagus. Nanti ada partai politik lagi baru yang muncul, waduh, bikin kacau juga. Tapi ya sudahlah, mereka punya hak untuk mendirikan kepartaian. Jadi kembali pada hal ini, ialah saya bangga sudah melihat keadaan daerah di sini. Semoga dia bertumbuh terus. Hasil duit banyak. Saya lihat di Namar sana, di Ngilngoh, itu daerah wisata. Saya bicara dengan camat, dia bilang luar biasa di sini banyak duit. Cuma kurang ajar, ibu-ibu main judi. Selamat ibu-ibu main judi dan masuk neraka semua. Ya, jangan-jangan ibu-ibu di sini juga main judi. Nah, mungkin di sini togel-togel sampai ada anak namanya togel. Ya, aku mempermandikan engkau anak togel, ya, dan sebagainya, ya. Ya, togel kecil, togel gemuk, togel kurus, togel keriting, dan togel botak. Jadi ada, ya, banyak juga. Jadi ada duit, tapi janganlah duit itu dihabiskan, jangan nanti menjadi miskin. Karena itu saya bicara kepada camat, saya bilang coba ajarkan juga, pasti pemerintah juga di sini ajarkan bagaimana mengelola ekonomi rumah tangga supaya uang yang ada dikelola, diinvestasikan, jangan habis untuk pesta. Boleh berpesta, tapi juga harus memikirkan masa depan. Barangkali investasi melalui deposito di bank, melalui juga di credit union atau dan banyak hal cara berinvestasi. Jangan lagi ya ada uang habis, nanti cari lagi, tidak memikirkan masa depan. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Ini
pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita banyak. Mengajarkan kita banyak pandemi ini. Pandemi mau mengingatkan saudara, kalau kau tidak siapkan duit untuk masa depanmu, saya sikat kamu. Dia memang sikat betul. Banyak orang jadi miskin karena pandemi ini. Tidak tahu mau kerja apa, restoran habis, hotel habis, dan semua habis. Fashion habis. Ya, sekarang biar gigi rusak tapi pakai masker, jadi ya tetap cantik juga padahal gigi sudah rusak. Dan sekarang ya itu jadi sekarang fashion habis sudah ya, dan sebagainya. Jadi mungkin ada banyak uang di sini tapi bagus dikelola dengan baik, dan harus memberi contoh adalah pejabat-pejabat. Karena seringkali saya lihat kasihan ya, ada yang anggota DPR sudah sedemikian lama berhenti anggota DPR miskin. Oh, bodoh, selamat jadi bodoh. Padahal waktu anggota DPR gaji banyak, tapi ya sudah hambur-hamburkan, tambah istri, tambah suami dan sebagainya. Iya toh? Akhirnya berhenti anggota DPR, tidak tahu mau buat apa. Pelan-pelan mati kutu dan sebagainya. Jadi coba para pejabat juga di sini ada masa depan, jadi coba persiapkan. Kalau Anda jadi tua, Anda tidak jadi lagi mungkin dipecat dari partai politik karena nakal dan sebagainya, atau dipecat dari mana, Anda sudah ada duit yang Anda simpan untuk masa depan. Jadi itu yang saya ingin katakan di sini. Coba ya, saya masih tetap mencintai Maluku Tenggara, tetap. Walaupun saya sudah di Papua, tapi kalau ada undangan di sini saya datang. Karena ada ikatan batin antara Papua Selatan dan K. Ya, nah, ada banyak orang Papua K di Papua Selatan, dan saya mungkin kadang-kadang datang bersama dengan mereka di sini. Ya, pentabisan gereja saya harap ini tahun depan. Ya, Pastor Alex, Sandro. Jangan-jangan saya mau pecat kamu, tapi belum ya. Kalau saya pikir-pikir sudah boleh dipecat dia ya, tapi ya tidak tahu. Bulan Februari ada penentuan pergantian pastor-pastor. Jadi pastor-pastor coba ya, berdoa ya, jangan ada yang harus pindah. Nanti saya bawa saja ke Papua. Ada yang saya bawa ke Papua saja supaya mereka bertobat di sana. Karena apa? Dan Allah sudah dekat dan sebagainya. Tapi ya, harap tahun depan gereja ini selesai, pastorannya selesai juga, kerja keras. Tentu pasti dapat bantuan dari pemerintah. Di sini luar biasa. Saya lihat luar biasa. Saya bandingkan di Merauke, saya marah juga lihat gereja-gereja di sana. Padahal gereja di kota begitu sederhana. Mungkin kurang kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah di sana banyak duit karena dana otsus. Tapi ya gereja sombong sekali. Saya bilang tidak sekarang. Saya berubah. Saya mau bersama-sama dengan pemerintah. Karena pemerintah itu adalah pemerintah saya. Mereka bukan asing terhadap saya. Mereka pemerintah saya. Jadi mereka juga harus membantu. Dan mereka suka. Baru-baru saya ketemu Menko Polhukam dan Panglima di Jakarta. Dan berbicara mengenai dana otsus. Saya bilang kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Bapak, besar itu dana otsus. Mungkin baru Uskup Mandagi yang berani bicara. Coba juga dana otsus disalurkan melalui lembaga-lembaga keagamaan, termasuk gereja. Nanti kami pertanggungjawabkan. Oke, lewat pemerintah bagus juga, tapi lembaga gereja. Ya, Menteri katakan, bagus Bapak Uskup, kami akan perjuangkan. Minggu depan saya akan ketemu Menteri Keuangan, Kepala Bappenas untuk bicara dengan itu. Rupanya mereka takut juga, Uskup Mandagi mulai bicara keras. Ya, demi kepentingan masyarakat, ya sudah saya bicara. Kamu mau marah, ya sudahlah. Bukan kamu yang angkat saya, Paus Franciscusnya angkat saya, mau apa, dan sebagainya. Jadi ya, sudahlah. Tapi semuanya demi kepentingan dari masyarakat di sana. Saya juga bangga dengan aparat pemerintah, kepolisian dan tentara di sana. Tepuk tangan untuk mereka, luar biasa. Nah, saya bangga ya, rupanya jenis-jenis yang bagus ini ya. Ada tadi ketemu Dandim orang
Ambon, Gaga juga ada dari angkatan laut atau apa, orang Manado, muka orang Manado, kalau muka pokoknya muka Manado dan sebagainya. Dan ada aparat lain luar biasa. Terima kasih atas kerjasama yang dibangun. Sekarang saya juga di Merauke, saya sudah kasih ingat tentara dan polisi di sini, di sana. Saya bilang, saya baru ketemu Panglima, dan saya sudah bilang pecat itu pejabat-pejabat tentara dan polisi yang tidak bagus, ya, pindahkan mereka dari Papua. Oh ya Bapak Uskup, nanti kami usahakan. Jadi mereka boleh takut dengan saya karena saya sudah main atas saja sekarang untuk mereka. Jadi demi kepentingan masyarakat di sana. Jadi di sini bagus sekali. Terima kasih ya kepada aparat yang ada di sini. Saya lihat ada kerjasama yang bagus dengan Bapak Bupati dan seluruhnya, luar biasa. Ya, saya sudah bicara banyak, jadi cukup saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Sekian dan terima kasih. Kami haturkan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc sudah memberikan sambutan di malam hari ini untuk kita semuanya. Semoga ini juga menjadi penguatan untuk kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Selanjutnya kita akan berdoa pemberkatan meja syukur, dan doa ini akan dipimpin oleh Romo Diosisan Angki Angormase. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang menyenangkan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas turunnya Roh Kudus bagi kami sekalian pada hari ini. Kehadiranmu dalam diri Krismawan Krismawati 400 orang ini telah membuktikan bagi kami semua untuk mengalami kegembiraan dan sukacita. Kami bersyukur atas kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat kami yang telah mendukung kami dalam perjalanan hidup bermasyarakat. Kami juga bersyukur atas tokoh-tokoh umat yang bekerja keras untuk kegiatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kami juga bersyukur atas kehadiran Bapak Uskup di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas cinta kasih-Mu ini. Kini ya Tuhan, dalam segala ungkapan rasa syukur dan terima kasih itu, kami akan menikmati jamuan makan malam bersama. Kami mohon kepadamu, kuduskanlah dan berkatilah makanan dan minuman ini, agar menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami selanjutnya. Dan sertailah kami pada akhirnya dalam perjalanan kembali ke rumah dan komunitas kami masing-masing, agar kami semua dapat memperoleh keselamatan dari perlindungan-Mu. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Pastor Matris Rahayaan MSc yang sudah memimpin kita dalam doa pemberkatan meja syukur yang nantinya akan kita nikmati dalam jamuan makan bersama. Untuk itu Yang Mulia Bapak Uskup dan juga Bapak Bupati dan tamu yang ada di depan, nanti ada pembagiannya, disilakan di meja yang sudah disiapkan di depan pastoran. Kemudian juga silakan para tamu undangan yang di belakang, kepala-kepala OPD dan juga tamu undangan yang lainnya akan dibantu oleh para pelayan dari panitia, sedangkan umat menyesuaikan dengan
rukun-rukun yang ada, juga untuk para krismawan dan krismawati yang kami lihat juga sudah duluan untuk menikmati jamuan makan malam yang disiapkan oleh panitia dan rukun separoki Santo Yosef Ohijang. Dengan demikian, acara seremonial dalam rangka kunjungan kanonik Yang Mulia Uskup Agung Metropolitan Merauke sekaligus Administrator Apostolik Keuskupan Amboina di Paroki Santo Yosef Ohojang juga tadi sekaligus telah melakukan pemberkatan dan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pastoran Santo Yosef Paroki Ohijang. Juga sekaligus telah ikut dalam Misa Ekaristi Kudus pemberian Sakramen Krisma bagi 400 krismawan krismawati yang telah berlangsung dan sekaligus melengkapi kebahagiaannya dalam seremonial ungkapan syukur di malam hari ini. Kita baru saja mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, penerimaan sakramen Krisma kepada 400 krismawan krismawati di malam hari ini. Kita sudah bersama dengan Yang Mulia Uskup Agung Metropolitan Merauke dan juga Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc. Apa pesan buat 400 krismawan krismawati kita di malam hari ini? Pertama, propisiat kepada 400
saudara-saudara yang menerima sakramen Krisma. Pesan saya ialah bersyukur kepada Tuhan atas anugerah ini, tetapi sekaligus juga semoga anugerah ini tidak sia-sia. Dengan anugerah sakramen Krisma, mereka didorong untuk menjadi orang baik, orang Kristen Katolik yang baik. Bukanlah hanya seremoni saja, habis. Harus membawa perubahan dalam hidup mereka. Ini pesan saya untuk mereka. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah mendampingi mereka, pastor paroki dan panitia dan yang lain-lain. Pokoknya yang sudah berjasa membuat mereka akhirnya bisa menerima sakramen Krisma. Oke? Terima kasih Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MS ya. Sebagai pastor paroki ini sudah satu peristiwa iman besar sudah selesai. Apa yang pastor rasakan setelah ini? Sebagai pastor paroki saya sangat bangga, terima kasih, bahagia karena panitia, pembina semua bekerja dengan baik sehingga perayaan ini bisa berjalan dengan lancar. 400 Krismawan Krismawati semua bisa menerima hari sukacita ini, menerima sakramen Krisma dengan bahagia. Kita bisa lihat dari hasil penilaian Bapak Uskup 8,5 dengan kori yang bagus, anak-anak semua juga diam, perayaan juga aman lancar dan saya pikir itu yang terbaik. Iya Pastor, terakhir apa harapan buat para Krismawan-Krismawati kita? Ya, harapan saya supaya mereka hidup sebagai pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi sesama seperti Kristus mencintai kita, karena Roh Kudus itu yang memberikan kita semangat untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mencintai sesama seperti Kristus. Terima kasih Pastor Paroki Ohijang, Romo Diosesan Alexandro Letsoin sudah membagi pesan bahagia kepada para Krismawan-Krismawati di malam hari ini. Menyaksikan sebuah peristiwa iman yang luar biasa yang sudah dihadirkan. Ini para Krismawan-Krismawati telah diberikan anugerah oleh Uskup Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MS. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bupati Maluku Tenggara, bapaknya orang Maluku Tenggara. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, Bupati juga turut hadir ya dalam peristiwa iman ini. Apa pesan yang ingin Bupati sampaikan kepada para Krismawan-Krismawati kita di malam hari ini? Ya, yang pasti luar biasa karena langsung Bapak Uskup yang datang. Ya, Beliau menjalankan tugasnya datang ke sini dan ini kan beliau kan baru dianggap Iya. di Apostolik Keuskupan Agung Merauke. Agung Merauke, dan hari ini beliau tidak capek-capeknya dari kemarin dari Oiren Ya. sampai tadi pagi lagi dan malam ini sore ini ada di Paroki Ohijang. Ya. Ini luar biasa dan anak-anak kalian cukup dan setelah ini semua ini akan menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada Tuhan, bangsa dan negara. Ya, selamat ya. Terima kasih pemimpin Maluku Tenggara. Jadi anak yang berbakti kepada Tuhan dan masyarakat kita tentunya. Terima kasih semua pesan bijak yang sudah disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara dalam peristiwa iman yang luar biasa di malam hari ini dari Gereja Santo Yosep Ohijang.